Salve Mitra Bendaharawan dimanapun kita berada, salam jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang penatausahaan LS kontraktual bertahap pada FMIS Simda Next Generation. Ya, proses bisnis penatausahaan LS kontraktual bertahap diawali dengan penginputan data kontraktual oleh PPTK atau PPK pada perangkat daerah ataupun subunit perangkat daerah. Ya, jika dalam perjalanan ini ada adendum kontrak, maka adendum kontrak juga diinput dengan cara yang kurang lebih sama dilaksanakan oleh PPTK atau PPK. Ya, atas kontrak ini akan ada tagihan yang diinput oleh PPTK ataupun PPK pada perangkat daerah ataupun pada subunit perangkat daerah. Tagihan ini terdiri atas tagihan uang muka dengan persentase. Ini berdasarkan kesepakatan antara pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana. Ya, selanjutnya berdasarkan prestasi pekerjaan kita dapat membayarkan termin. Presentasenya disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan. Ya, termin bisa lebih dari satu kali, dan di dalam termin sendiri ada perhitungan pengurangan uang muka secara proporsional. Ini juga diatur oleh ketentuan pada pengadaan barang dan jasa atau peraturan lembaga LKPP. Ya, setelah termin atau pada saat pekerjaan ini selesai, PHO ya, maka kita akan melaksanakan pembayaran termin terakhir dengan persentase sejumlah 100%. Kemudian atas tagihan ini bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu akan membuat SPP LS kontraktual bertahap. Ya, bendahara membuat SPP dari tagihan yang diinput. Ya. Dari SPP LS yang dibuat, pejabat penata usaha keuangan atau pejabat penata usaha keuangan subunit akan melaksanakan verifikasi SPP LS kontraktual bertahap. Dan jika sudah diverifikasi, tahap selanjutnya tentunya pembuatan SPM LS oleh PPK atau PPK subunit. Ya, setelah adanya SPM ini, dokumen pengajuan ini diserahkan ke bidang perbendaharaan atau kuasa BUD dengan berbagai media, baik yang disampaikan secara langsung maupun di-upload ya melalui sistem yang disiapkan. Di sini verifikator bidang perbendaharaan akan melaksanakan verifikasi pada dokumen ya yang terdiri atas yang pertama tentunya lembar verifikasi PBJ. PBJ melakukan verifikasi pada dokumen kontrak mengaitkan dokumen pengajuan dengan fisik ya tentunya. Jadi yang melaksanakan pembayaran atau di bidang perbendaharaan tidak bersentuhan langsung dengan kemajuan fisik, maka di sini dasar dari pencairan ini juga didukung oleh verifikasi dari PBJ. Ya, selain lembar verifikasi tentunya dasar dari pembayaran juga ada dokumen SPP, SPTJM SPP, dan pernyataan verifikasi oleh pejabat penata usaha keuangan. Pernyataan verifikasi ini merupakan verifikasi ya terhadap SPP, bukan terhadap dokumen pengajuan secara keseluruhan. Dia ini hanya SPP. Jadi setelah SPP diverifikasi sah, disetujui oleh PPK. Kemudian selain SPP ada juga SPM bersama SPTJM SPM. Ya, dokumen berikutnya adalah berita acara pembayaran. Kemudian yang sangat penting dokumen pajak ya. Di sini berupa print out e-billing pajak maupun PFK lainnya. Ya, PFK lainnya kita tambahkan di sini. Ini terdiri atas surat pernyataan pemotongan langsung ya, SP2D terhadap
tagihan atau tunggakan yang menjadi kewajiban dari pihak ketiga. Ini juga bisa dipotong secara langsung pada SP2D masuk pada PFK lainnya. Kemudian jika dokumen ini sudah diverifikasi, sudah benar ya, ataupun sudah lengkap, maka kuasa BUD akan menerbitkan SP2D dan melaksanakan pencairan. Ya, ini sekilas tentang Probis. Dari Probis ini kita perlu samakan persepsi bahwa satu-satunya pekerjaan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di sini hanya pada pembuatan SPP. Jadi di sini ada paradigma yang kita luruskan bahwa tidak semuanya itu dikerjakan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Semua pelaksana di dalam siklus ini harus memahami tupoksinya masing-masing. Oke, itu saja Probis. Kita langsung ke petunjuk teknis ya. Ya, penginputan data kontrak diawali dengan klik pada menu penata usahaan, lalu submenu SKPD. Selanjutnya pilih pada tata usaha dan kita klik pada kontrak garing SPK atau surat perintah kerja. Ya, kita sudah masuk ke dashboard dari data kontrak. Di sini kita pilih pada plus tambah kontrak. Ya, inilah tampilan dari dialog box dari kontrak, di mana kita mengisi nomor kontrak pada field nomor kontrak, kemudian kita mengisi tanggal kontrak ya. Ya, di sini tanggal 4 April kita pilih ya, sesuai kalender. Kemudian selanjutnya ya, next kita masuk pada field jangka waktu. Di sini kita isi dengan durasi kontrak, misalnya 90 hari kalender. Ya, next kita klik pada tombol search untuk memilih sub kegiatan. Jadi sub kegiatan yang kita kenakan dengan kontrak. Nah, untuk mempermudah pencarian sub kegiatan, di sini kita manfaatkan field search, lalu kita isi dengan kata kunci dari sub kegiatan yang dimaksud. Ya, di sini kita akan mencari sub kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman daerah kabupaten kota. Jadi kita masukkan kata kunci misalnya infrastruktur kawasan atau kawasan permukiman, lalu kita enter. Ya, ini tampil sub kegiatannya. Kemudian selanjutnya kita pilih ya, ini tombol hijau. Ya, secara default nilai yang ditampilkan adalah sejumlah pagu. Di sini kita perlu melakukan penyesuaian dengan nilai kontrak yang sebenarnya sesuai dengan data kontrak. Di sini kita ganti ya nilai pagu dengan nilai kontraknya. Ya, ini sudah benar, kita entry nilai kontraknya. Selanjutnya adalah uraian atau tujuan kontraknya. Ya, next kita pindah ke field sebelah kanan. Di sini kita isi dengan nama perusahaan. Misalnya di sini CV27. Untuk bentuk perusahaan kita sesuaikan ya, di sini bentuknya CV. Kalau misalnya PT, kita isi dengan PT. Selanjutnya alamat perusahaan kita sesuaikan dengan ID dari pelaksana sesuai dengan data kontrak. Ya, selanjutnya kita isi pada field nama pimpinan perusahaan. Di sini tentunya direktur ataupun kuasa direktur disesuaikan dengan dokumen kontrak yang ada. Diikuti dengan pengisian nomor NPWP pada field NPWP perusahaan. Ya, perlu kami informasikan bahwa NPWP yang dimaksud adalah NPWP perusahaan ya, bukan NPWP pribadi dari direktur ataupun kuasa direktur. Ya, next nama bank ini kita isi dengan nama bank dari tujuan pembayaran kita. Oke, selanjutnya nama pemilik rekening. Di sini kita sesuaikan dengan spesimen di bank.
Jadi di bagian depannya itu adalah nama dari direktur ataupun kuasa direktur diikuti dengan nama perusahaan. Ya, di sini kita isi nama direkturnya, kemudian garing diikuti dengan nama perusahaan. Jadi yang tertera nanti secara lengkap di SPP, SPM sampai dengan SP2D seperti ini. Ini cocok dengan data spesimen yang ada di bank nantinya. Kemudian di bagian akhir kita isi dengan nomor rekening dari perusahaan yang dimaksudkan ya. Jadi bukan nomor rekening pribadi, ini yang dimaksudkan adalah rekening perusahaan. Jadi kita isi lengkap. Ya, kita kembali ke field sebelah kiri dan ini yang paling baru dari Simda versi FMIS ini. Di sini diminta ya ID dari LKPP. Dan ini kita peroleh dari proses pada PBJ sehingga menghasilkan ID ini, kemudian kita masukkan atau kita isi pada field yang sudah disediakan. Ya, jika ID seperti ini tidak ada pada dokumen kontrak, maka kita perlu menanyakan pada PPkom ya, pejabat pembuat komitmen. Ya, setelah pengisian ini lengkap, selanjutnya kita simpan. Ya, data kontraktual berhasil dibuat. Kita bisa klik pada tombol printer untuk melihat printout dari data kontrak, atau forward ya, tombol biru. Ini untuk melakukan addendum kontrak. Misalnya satu saat di tengah perjalanan ada addendum, ya kita klik pada tombol forward ini ya, untuk mengubah data kontraknya. Sehingga addendum ini dengan sendirinya akan mempengaruhi proses pembayaran selanjutnya. Jadi inilah pilihan addendum. Jika tidak, kita kembali lagi ke kontrak untuk proses selanjutnya. Ya, setelah data kontraktual dibuat, selanjutnya proses atau realisasi pembayaran. Nah, di sini kita akan mengawali pembayaran atau permintaan pembayaran dengan membuat data tagihan. Data tagihan ini dari penatausahaan, lalu SKPD, tata usaha. Selanjutnya kita pilih pada tagihan ya. Ya, kita sudah masuk di dashboard dari tagihan. Karena ini tagihan kontrak, kita pilih pada tombol tagihan kontrak. Ya, berikutnya akan tampil ya nomor kontrak yang sudah dibuat. Di sini kita memilih ya kontrak yang sesuai dengan tagihan yang diminta. Maka akan tampil dialog box dari data tagihan. Ya, pilihan pada urutan 1 dan 2 itu sudah default. Kita langsung ke pilihan yang ketiga di jenis belanja ya, drop down list. Di sini kita sesuaikan dengan kode pada penganggarannya. Jika 51 itu belanja barang dan jasa, maka kita pilih pada pilihan belanja barang dan jasa. Jika kode penganggaran ada pada 52 belanja modal, kita pilih pada belanja modal. Jadi baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal dapat kita terapkan kontraktual dengan pembayaran bertahap. Jadi tidak selamanya belanja barang dan jasa itu dibayarkan sekaligus, ataupun belanja modal itu yang bertahap. Jadi kedua-duanya bisa berlaku pembayaran secara bertahap. Nah, untuk jenis pembayaran sekaligus ataupun bertahap itu disesuaikan dengan pekerjaan atau barang yang nanti diadakan. Selain itu, tata cara pembayaran juga harus dimuat dalam klausul dari kontrak ya. Ya, selain itu pada jenis belanja ini kami tegaskan kembali, pemilihan di sini harus tepat ya antara belanja barang dan jasa dan juga belanja modal. Hal ini kita mencegah ya terjadinya reklarifikasi pada saat penyusunan laporan keuangan nantinya. Jadi kita harus pilahkan, harus teliti untuk klasifikasi jenis belanjanya. Ya, pada contoh ini kode 51, jadi kita pilih pada belanja barang dan jasa. Ya, next kita masuk pada jenis tagihan. Ya, di sini tampil 3 jenis tagihan. Tagihan operasional non termin, tagihan operasional uang muka, dan juga termin.
Dan di sini kita sesuaikan dengan permintaan. Di sini kita bayar uang muka, jadi kita pilih pada tagihan operasional uang muka. Ya, untuk yang sekaligus kita boleh pilih yang tagihan operasional non termin. Ini pembayaran sekaligus. Sedangkan bertahap kita sesuaikan dengan tahapannya. Ini permintaan uang muka, jadi kita pilih pada uang muka. Ya, kita tidak perlu ragu, di sini tidak ada pembayaran termin terakhir. Nanti otomatis ya, setelah pembayaran uang muka, pilihan untuk termin terakhir nanti tampil pada pengajuan berikutnya. Jadi tidak perlu ragu di sini ya. Ya, setelah pilihan uang muka, selanjutnya kita pilih dengan nomor tagihan. Di sini kita sesuaikan dengan antrian tagihan pada register kita masing-masing. Ya, setelah nomor tagihan, tanggal tagihan, kemudian diisi dengan uraian tagihan berturut-turut ya. TKDN default ya, ini 0. Kemudian diakhiri dengan kode RUP ya, rencana umum pengadaan, bisa diakses pada LKPP. Ini kita entry pada field dari nomor RUP. Ya, setelah semua tagihan ini lengkap dan benar, kita pilih pada tombol simpan untuk menyimpan data tagihan. Ya, tagihan berhasil dibuat. Ya, masih ada tombol merah untuk hapus tagihan jika memang harus dihapus. Kemudian ada tombol biru untuk mengubah tagihan. Ada juga kita pilih pada tombol forward untuk melihat rincian dari tagihan ya. Ya, next kita pilih pada tombol plus tambah rincian tagihan. Dan kita masuk pada dialog box dari rincian tagihan. Di sini kita pilih pada tombol search. Kemudian akan tampil ya sub kegiatan. Di sini kita cari ya sub kegiatan yang dimaksudkan tadi. Di sini kita pilih pada field search. Kita cari dengan kata kunci ya. Ya, misalnya kata kunci yang kita gunakan di sini kawasan permukiman. Jadi nanti akan tampil sendiri sub kegiatan yang dicari. Kemudian kita pilih pada sub kegiatan untuk masuk ke step berikutnya. Ya, jika pada sub kegiatan yang sama tampilnya ada dua ya, ada dua aktivitas di sini. Di sini perlu konfirmasi dengan Kasubag Program atau Kasubag PEP yang melakukan penyusunan anggaran, karena ada pemisahan aktivitas berdasarkan sumber dana, misalnya DAU dan DAK itu ada pada subkegiatan yang sama tapi dipisahkan, nanti tampilnya ada dua. Jadi kita perlu melakukan konfirmasi kembali ya dengan yang menyusun anggaran. Ya, jika tidak sempat menghubungi Kasubag Program, kita bisa melihat rincian aktivitas ini. Kita bisa buka Simda ya, FMIS pada tab yang lain. Ini kita bisa kembali melihat dari menu anggaran perangkat daerah. Kemudian kita pilih pada RKA perangkat daerah. Di sini kita bisa memilih program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan aktivitas subkegiatan yang sudah dibagikan. Ya, nanti akses ke RKA nanti dikasih ya otorisasinya.
hanya nanti menu inputnya nanti dibatasi. Ya, di sini kita gunakan tombol forward ya. Di sini ada dua aktivitas. Kita klik pada tombol aksi, kemudian kita pilih pada lihat aktivitas atau edit aktivitas ya. Ya, di sini kita bisa dapatkan uraian sumber dananya. Jadi setelah dapat informasi ini, kita kembali ke daftar tagihan tadi. Kita bisa memilih tagihan yang benar sesuai dengan informasi yang ada pada aktivitas. Di sini kita pilih pada urutan yang pertama, ini sumber dananya DAU. Ya. Jadi di sini di breakdown lagi, jika pada kontrak tadi kita hanya memilih sub kegiatan, maka pada data tagihan ini kita memilih sub rincian objek ya. Jadi kita memilih sub rincian objek belanja yang sesuai. Jadi kita mungkin bertanya-tanya kenapa tidak dari awal saja sub rincian objek belanja. Ya, ini untuk mengantisipasi ya pergeseran dan perubahan anggaran, sehingga di kontrak itu tidak perlu mengisi subrincian objek atau subrincian objek belanja ya. Di kontrak cukup sub kegiatan, di tagihan masuk sampai dengan subrincian objek belanja. Oke, kita sudah pilih subrincian objek belanjanya. Selanjutnya kita masukkan nilai tagihan uang mukanya. Jadi ini yang muncul nanti default pagu, tapi nanti kita sesuaikan dengan jumlah uang muka yang diminta. Ataupun kalau misalnya termin ya kita sesuaikan dengan jumlah termin. Begitu juga dengan termin terakhir ataupun model pembayaran lainnya. Ya, setelah penginputan ini benar, kita pilih simpan. Ya, data tagihan berhasil disimpan. Kita kembali ke dashboard dari tagihan untuk membuat printout dari tagihan ini. Jadi tagihan printout tagihan masih bersifat draft usulan karena memang belum ada SPP. Jika sudah ada SPP, maka tagihan ini nanti bersifat final. Ya, selanjutnya kita bisa menutup tagihan ini. Kemudian kita bisa ke step selanjutnya, yaitu pembuatan SPP LS barang dan jasa atas tagihan ini oleh bendahara pengeluaran. Ya, di sini kita masuk pada submenu bendahara pengeluaran, kita pilih pada SPP. Ya, kita klik SPP dan kita masuk pada dashboard dari pembuatan SPP. Di sini kita pilih pada SPP LS. Ya. Itu sudah masuk di dashboard dari SPP. Di sini kita pilih pada tambah SPP. Kita masukkan dengan nomor SPP sesuai dengan register kita masing-masing. Diikuti dengan tanggal SPP. Ya, selanjutnya kita menggunakan tombol search pada tagihan untuk mengakses data tagihan. Di sini kita tagging ya, panah 2. Di sini dengan sendirinya tagihan itu masuk, uraian juga nanti disesuaikan dengan data tagihan. Kemudian pada PPTK kita pilih search. Jika sudah ada data PPTK sebelumnya, jika belum ada kita entry manual ya. Ya. Selanjutnya kita pilih simpan. Jadi ini beda dengan SPP biasa karena sudah ada data tagihan, data kontrak, maka untuk data penerimanya sudah ada. Ya. Ya, pada dashboard SPP ini tampil juga SPP yang lain ditampilkan secara berurutan. Jika urutan SPP ini ada pada page yang terakhir, kita bisa mengubah antrian ini dengan memilih panah ya, panah ke atas dan panah ke bawah pada pilihan status ini. Kita klik biasanya berkali-kali sehingga bisa menghasilkan antrian yang terbaru itu nanti munculnya paling atas. Jadi ini kita bisa menggunakan tombol ini sehingga kita bisa melihat di sini ada tagihan yang baru saja kita buat ya, tagihan muka ada pada list yang paling atas.
kita bisa proses lebih lanjut. Ya, pada tombol forward dari potongan ini kita klik untuk masuk ke dashboard dari plus tambah potongan pajak ya. Ya, potongan pajak yang pertama PPN dalam negeri. Di sini untuk tarifnya tentu 11% sesuai dengan ketentuan terbaru. Ya, perlu kami informasikan bahwa selain menghitung potongan, kita juga langsung membuat kode billing ya. Jadi kita buat billing pajak. Kita entry kode billingnya pada field ini secara lengkap ya, sesuai dengan jumlah atau angka yang disiapkan. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya, untuk jenis pajak yang pertama PPN sudah, kita tambah potongan pajak lagi. Untuk pajak yang kedua, karena ini pekerjaan konstruksi, maka kita pilih pada PPh final ya, jasa konstruksi. Kemudian kita isi dengan nilai PPh final pasal 4 ayat 2. Ya, seperti biasa kita entry kode billingnya ya secara lengkap. Selanjutnya kita pilih pada tombol simpan. Ya, untuk dua jenis potongan pajak sudah berhasil dibuat. Kita pilih pada SPP di pojok bawah. Kita coba buat print out dari SPP ini. Ya, ini SPP yang dihasilkan. Yang pertama berupa informasi umum dari SPP. Di dalamnya termasuk jumlah yang diminta, terus pejabat, kemudian ada rincian SPD-nya. Untuk halaman 2 ada rincian SPP, terus diikuti dengan rincian potongan pajaknya. Ya, kita bisa close print out dari SPP ini. Kita finalkan SPP ini untuk bisa diverifikasi oleh pejabat penata usaha keuangan. Ya, pada tahap selanjutnya verifikasi SPP ada pada tahapan pembuatan SPM. Untuk itu kita ke submenu otorisasi tata usaha ya. Di sini kita pilih pada SPM. Jadi kita akan masuk ke dashboard dari SPM. Di sini kita pilih SPM LS. Ya, sudah tampil dashboard dari SPM. Kita mencari ya SPP yang sudah difinalkan tadi oleh bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Ya, lagi-lagi kita klik tombol atas bawah ya, supaya bisa mendapatkan antrian SPP pada antrian yang pertama ya. Ya, di sini kita verifikasi dengan cara kita klik pada tombol hijau ya, verifikasi SPP. Ya, kita checklist. Di sini klik, kemudian kita ubah status. Ya, SPP tadi sudah berhasil diverifikasi oleh PPK ya. Selanjutnya kita bisa melakukan print preview dari SPP tadi. Ya, di sini SPP-nya jadi final. Cetak SPP-nya dari sini ya, dari user login-nya PPK. Jadi di sini draft usulan sudah hilang. Jadi kita cetak SPP-nya untuk kemudian dilampirkan dengan dokumen SPTJM SPP dan juga pernyataan verifikasi. Oke, tahapan selanjutnya kita pilih pada pembuatan SPM ya, membuat SPM. Kita isi ya dengan nomor SPM sesuai dengan register tanggal, sedangkan uraian default. Ya, untuk penandatangan SPM kita klik pada tombol search. Untuk verifikator di sini kita isi dengan nama PPK ya, yang berfungsi sebagai verifikator dari SPM. Jadi di sini isiannya sudah lengkap. Ya, jika isian ini diyakini benar, kita pilih pada tombol simpan ya. Ya, SPM sudah berhasil dibuat. Kita finalkan SPM ini ya. Klik tombol hijau, finalkan SPM. Ya, kita klik. Selanjutnya kita pilih pada ubah status ya. Ya,
pembuatan SPM selesai, kita bisa pilih pada tombol printer untuk membuat printout dari SPM, di mana SPM ini akhirnya bersifat final ya. Nah, jadi kita cetak SPM ini bersama SPP bersama dokumen lainnya, disahkan oleh pejabat terkait, kemudian kita ajukan kepada kuasa BUD. Jadi ini tahapannya sudah cukup lengkap ya. Sedangkan tahapan di kuasa BUD ada pada sesi lain nantinya. Ya, printout SPM ini menjadi sajian terakhir dari perjumpaan kita kali ini. Saya Joe bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kanci sudah. Hai.